Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagian korban sajian 1/10 epa tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagian korban sajian 2/10 epa tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 epa tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu persembahkan persembahan khusus kepada Tuhan, bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu persembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Allah itu kasih. Mengapa firman Tuhan hari ini yang kita renungkan bertema Allah itu kasih? Kita beranjak dari pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan orang-orang Israel, mereka yang telah bersungut-sungut kepada Tuhan, dan mereka yang seharusnya mendapatkan murka Allah, yang selayaknya dihukum oleh Tuhan lewat penyakit-penyakit akan Tuhan tulakan dalam hidup mereka. Namun Allah masih berkenan di hadapan mereka. Mereka boleh diselamatkan oleh Allah dengan satu syarat, bahwa setiap mereka yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan sampai ke dalam tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Dan hari kita merenungkan bagaimana kasih Allah juga akan dinyatakan dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Allah memberikan perintah kepada bangsa itu, memberikan perintah itu melalui hambanya Musa, untuk menyampaikan kepada setiap orang Israel yang akan menuju ke tanah perjanjian, supaya boleh menyiapkan hati mereka ketika mereka boleh dalam perjalanan menuju ke tempat itu. Dan sesampainya nanti ke tempat itu, mereka harus mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat begitu besar kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Mereka yang seharusnya dihukum oleh Allah, namun kembali diperdamaikan melalui peraturan yang diberikan oleh Allah. Allah membuat perantara bagi mereka sehingga mereka layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita berpikir secara logika manusia, ketika kita sakit hati mungkin sangat sulit untuk menerima seseorang boleh kembali masuk dalam kehidupan kita. Namun Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah tidak membiarkan mereka termusnahkan, karena Allah ingin hidup mereka merasakan janji-janji Allah bagi setiap mereka yang mau sungguh setia di hadapan Allah. Dan itu telah dirasakan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka umurnya sudah di atas 20 tahun dan selayaknya ikut dalam penghukuman yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap orang yang umurnya di atas 20 tahun tidak akan dapat memasuki tanah perjanjian. Namun Yosua dan Kaleb Tuhan izinkan, semua karena kesetiaan mereka. Allah nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita melihat bukan hanya kepada Yosua dan Kaleb, tetapi kepada seluruh bangsa itu Allah berkata, memberikan peraturan syarat yang harus mereka lakukan supaya mereka diperdamaikan di hadapan Allah, sehingga Allah boleh memperkenankan mereka kembali di hadapan-Nya. Allah memberikan suatu perintah bagi mereka bahwa mereka harus mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jikalau dalam kehidupan kita bawa saat ini Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Tuhan telah perintahkan dalam hidup kita? Kita baru merenungkan bagaimana begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Dia boleh merendahkan anak yang tunggal hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Suatu hal yang diminta Allah dalam hidup kita bukanlah memberikan korban api-apian sebagaimana orang Israel supaya boleh layak menghadap Tuhan. Diperintahkan Allah mempersembahkan korban bakaran yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Yesus mau berkata dalam hidup kita, Dia merindukan hati kita yang mau sungguh percaya, berseru kepadanya, sebab Dia yang telah menyelamatkan kita.
sehingga kita boleh beroleh keselamatan itu di dalam namanya yang kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mereka dihukum Allah sehingga mereka tidak layak di hadapan Allah. Namun Allah yang penuh dengan kasih itu memberikan jalan kembali kepada mereka lewat korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa, namun lewat karya salib yang luar biasa kita telah ditebus dan mengalami kemenangan itu. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan berikan, mari kita renungkan kembali. Mari kita layani Tuhan lewat hidup kita yang mau sungguh percaya memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Hati kita yang mau sungguh-sungguh datang berdoa, itu juga suatu pelayanan di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu jangan biarkan murka Allah boleh menyala dalam hidup kita, tapi biarlah keselamatan yang senantiasa kita alami lewat karya penebusan yang luar biasa yang telah memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita layak di hadapan Allah. Sebagaimana bangsa Israel yang telah ditolak oleh Allah, namun kembali kasih itu boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka lewat Allah memberikan perintah bagi mereka untuk mempersembahkan bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu persembahkan hidup kita Bapak Ibu sebagai bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan semakin memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel Tuhan berikan ketetapan untuk boleh mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan di hadapan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh menguatkan kami, ajar kami Tuhan terus boleh menjadikan hidup kami menjadi hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang boleh mempersembahkan bau yang menyenangkan di hadapan Tuhan lewat setiap perbuatan tingkah laku kami yang boleh memuliakan Tuhan Allah. Terima kasih Bapak yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau